Barangkali supaya jangan lupa saya lanjut. Tapi saya menyapa semua yang ada di sini, ya. Teman-teman sekerja, ada Pak Wakil, ada teman-teman dari OPD, terutama dari pariwisata, Pak Camat, ada Pak Andrani, Pak Kapolsek, mungkin pimpinan masing-masing, dan juga tokoh-tokoh masyarakat tua ada pemuda dan juga perempuan. Di dalam sini ada perempuan tidak? Jadi hampir semua ada perempuan atau kan? Oh ya. Baik. Saya pikir itu pertanyaan yang bagus untuk kita. Tapi saya sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Kalau selamat pagi. Baik. Pariwisata ini salah satu bidang yang harus kita melihat potensi Samudra Jua. Kita semua, terutama orang Sabu, pasti tahu bahwa potensi pariwisata ini sangat besar, ya, sangat besar sekali. Mungkin sepintas kita melihat bahwa Samudra Jua ini adalah daerah yang kering, daerah yang tidak memiliki potensi apa-apa. Tapi saya mau ajak teman-teman semua orang Samudra Jua supaya mari kita berpikir positif, jangan kita pesimis. Kita harus optimis bahwa Samudra Jua bisa maju ke depan. Dan bisa maju itu jikalau kita semua bergandengan tangan, bersama-sama bergandengan tangan dalam hidup. Jangan sampai kalau kita bekerja dalam bergandengan tangan itu tidak bisa. Karena mau kerja pakai apa? Kerja pasti pakai tangan, ya kan? Jadi, bergandengan tangan dalam arti dalam tanda kutip bahwa ada semangat kebersamaan, ada persatuan di sana, sehingga kita mencoba untuk mau memberikan memberikan motivasi kepada masyarakat dengan visi, yaitu bersatu, maju dan bermartabat. Bukan maju, bersatu dan bermartabat, tidak, tapi bersatu. Bersatu dulu supaya bisa ada kebersamaan, ada sehati sepikir, ada semangat untuk bekerja, dan di situ tentu akan menghasilkan kemajuan, dan kemajuan itu akan mengangkat harga diri kita sebagai orang Sabu, martabat kita. Nah, potensi itu sangat besar di bidang pariwisata. Bidang lain, bidang wajib itu ada pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Kemudian pendidikan kesehatan. Dari kacamata kita seluruh, ya, bahwa dalam membangun sebuah daerah itu tentu kita mengarah kepada kesejahteraan, dan kesejahteraan itu harus dibangun secara bersama. Kesejahteraan itu dalam ukuran dunia itu, Badan Dunia mengatakan bahwa pemenuhan atas kebutuhan dasar kita, kebutuhan kita dengan minimal ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Nah, itu terbangun untuk kepentingan masyarakat, yaitu pemenuhan terhadap sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu perumahan. Ya. Kemudian apa lagi soal? Sandang, pangan, papan, kemudian maaf saya lupa. Keamanan. Nah, keamanan ini penting sekali. Oleh karena itu pemerintah harus bekerja sama dengan semua komponen masyarakat yang punya tugas untuk keamanan, yaitu TNI dan Polri, terutama Polri. Dukungan dari Polri sangat kami harapkan. Apalagi kalau kita di Pulau Samudra Jua ini, Mentara ini punya peran yang sangat penting, ya, masalah keamanan dan keamanan teritorial. Kita berhadapan langsung dengan
Australia. Jadi memang itu penguatan terhadap TNI harus ada. Nah, semua ini mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Tetapi masyarakat itu sendiri harus punya keinginan untuk membangun diri sendiri, membangun daerah, membangun seluruh wilayah. Kabupaten Saburejo membangun Indonesia tentunya. Dengan demikian sekali lagi semangat kebersamaan itu harus ada. Nah, pariwisata dari semua potensi yang ada ini, pariwisata kami pasang sebagai sebuah bidang yang menggerakkan semua menggerakkan bidang-bidang lain. Jadi primer untuk kegiatan-kegiatan lain. Contoh sederhana begini, kita bicara tentang pariwisata, kita bicara tentang bagaimana kita memanggil, mengajak, mempersilahkan banyak orang datang ke Saburejo. Kalau mempersilahkan banyak orang datang ke Saburejo, berarti harus kita mempersiapkan diri untuk bisa menerima banyak orang. Nah, itu pertanyaan tadi itu bagus. Bisa menerima dengan cara yang bagaimana? Bagaimana kalau orang datang kita tidak siap apa-apa? Datang sehari saja satu orang pasti minimal dia makan satu kali. Tapi tidak harus 2 kali. Kata Pak Dokter, kata Ibu Dokter, kan begitu. Itu mana? Kemudian yang lain-lain saya bilang, berarti itu harus kita siap di sini. Mari kita bergerak bersama, walaupun kita mulai pelan-pelan. Ya, walaupun kita mulai pelan-pelan. Kemudian, kalau banyak orang datang, ada tidak kita bisa mempersiapkan mereka bisa meletakkan kepala di sini. Karena apa? Kalau semakin lama dia, berarti dia harus tidur di sini. Apakah kita bisa siap? Nah itu yang kita gerakkan terus supaya kita bisa melayani. Kemudian tidak saja sebatas itu. Begitu orang datang, kemudian kita lempar muka ke kiri atau ke kanan. Setelah ketemu jadi dong. Tidak bisa. Ada yang masih bisa bahasa Sabu di sini. Semua yang di depan bisa. Jadi begitu. Begitu orang datang, itu siapa yang ada bisa hafal sabta pesona di sini? Sabta pesona. Mama ini punya pikiran apa nih? Tapi Mama ini setiap tahun pasti begitu dari jauh sudah seminggu memang. Ya bersama dengan karena orang dalam ekonomi juga. Begitu. Siapa yang bisa hafal? Yang di belakang ada bisa hafal tidak sabta pesona? Ada 7 pesona. Apa? Yang mana kita terlibat? Kebersihan. Apalagi? Terus. Ingat. Apa lagi? Kenangan. Ada kenangan juga. Apa lagi? Nah itu semua harus diciptakan di sini. Ya sudah itu dapat hadiah. Itu mana ada mana? Oh ini bunga. Oh bagus. Ya biar itu dapat hadiah. Sebentar ya. Jangan lagi sekarang. Nah itu semua harus kita ciptakan di Saburejo. Oke sekali lagi kita baru mulai. Tapi bukan berarti karena baru mulai kemudian kita pesimis, tidak. Harus tahun 2019 kita sudah mulai dengan baik. Setiap tahun sampai dengan sekarang. Kenapa saya bilang sampai dengan sekarang? Kami sudah dapat informasi bahwa Gua Nahoro itu kita masuk dalam nominasi 10 besar dan itu akan dipersiapkan. Yang orang luar yang tangan ada tidak?
Ada tadi tepuk tangan. Bagus, kalau begitu nanti begitu ada minta untuk vote, tolong untuk di vote. Nah ini orang tua ini doa boleh, tapi tidak tahu bahasa Sabtu. Tahu? Tahu sedikit-sedikit. Begitu. Ini Nona Leba ya? Iya. Nona Leba. Ya. Nanti sebentar lihat kalau dalam balutan sapu rejua, rejua cantik sebentar. Sekarang pun sudah cantik, apalagi dalam balutan sapu rejua. Amin, Bro. Amin. Yang sendiri-sendiri sudah amin. Tidak percaya diri. Katanya bapak-bapak yang semangat amin. Oke, jadi itu. Ya. Yang setiap tahun kita dapat apresiasi yang sangat bagus. Juara 1, juara 2, juara 3. Tapi lebih banyak juara 1. Itu ada kiat, ada cara tersendiri dari Nicodemus. Jadi dibilang, suatu saat ada wartawan tanya, itu kiatnya bagaimana? Oh itu rahasia usaha. Tapi tidak ada pakai bilang bayar, tidak ada, no, tidak ada. Tapi cara kita sendiri. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu ke orang satu. Gitu. Nah, itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini tentu akan membangkitkan semangat kita. Hari ini kita, ya, 2 hari nanti kita akan melakukan festival. Festival itu ya pesta lah, dan kegiatan ini tentu akan mengangkat pariwisata, destinasi wisata yang ada di Sabu Rejua. Walaupun kita lakukan di di Rejua. Dalam rangka promosi ini, maka kita harus tampilkan yang baik. Satu yang agak lupa kemarin itu tidak masuk dalam random atau dalam permintaan keamanan. Ya, saya kemarin kasih ingat Pak Kapolsek, saya kontak Pak Polres kemarin itu PIU itu ada budaya kita. PIU jadi harus tampil itu. Tapi katanya dalam izin itu tidak ada. Ya, tidak ada. Saya ada kesini kan, harus ada itu. Karena itu yang salah satu daya tarik. Tapi tetap kita promosikan itu harus ada untuk supaya juga kita meredam tidak meredam ini perjudian. Jadi kita tampil di tempat umum. Kalau tampil di belakang itu judi pasti. Itu pasti judian. Tampil di umum, makanya itu juga selalu sudah kita tampil di umum. Dan itu diumumkan itu supaya tidak boleh taruhan. Tidak boleh taruhan. Nah, kalau ada taruhan, tanggung jawab sendiri itu. Pak Kapolsek tangkap ya. Jadi kita sudah umumkan ulang-ulang. Itu budaya dan tidak ada di tempat lain. Hanya yang saya tahu Sabu dan Bali. Kenapa Kupang, kota Kupang ditutup? Karena memang itu bukan budaya Kupang. Budaya Kupang tidak ada. Masa budaya ini dimatikan? Tidak boleh. Jadi panitia, oke, ini mungkin sudah terlanjur. Besok itu, maksud besok itu kegiatan besok besok itu kegiatan berikut itu nanti harus ada. Jadi ini juga harus disampaikan dalam catatan izin itu. Kalau tidak kan kita memang betul Pak Kapolres tidak akan berani ke situ karena tidak ada item kegiatan situ, begitu. Nah ini hal-hal yang perlu kita angkat. Nah ini tadi ditanya oleh Nona Leba bahwa uniknya di mana? Itu salah satu unik. Kita punya sendiri, tidak ada di tempat lain. Ada titik-titik destinasi lain. Di sini hari ini kita lihat nanti ada telapak kaki Gajah Mada, kemudian Sumur Maja, kemudian Rompi Panda. Rompi, ya. Itu ada cerita tersendiri. Uniknya sampai dengan sekarang kita bisa baca. Bapak dari Jawa, dari Bali,
mengatakan bahwa Gajah Mada itu dari sana, dari Jawa, dari Bali. Tidak, kita orang Rejua, Sabu Rejua komplain bahwa Gajah Mada dari Rejua. Buktinya apa? Sampai dengan sekarang saya coba cari tahu nama. Tidak ada orang Jawa, orang Bali yang namanya Mada. Tidak ada yang namanya Gajah. Yang namanya Gajah, yang namanya Mada hanya ada di Sabu Rejua. Kalau sekarang besok ada nama, itu karena sudah dengar saya omong. Begitu. Barangkali itu bagian yang unik itu, nama lewat. Ya. Jadi ada ngomel-ngomel, bisa sebut nama dia. Jadi dia lagi ngomel-ngomel di sana. Oh iya. Jadi begitu. Nah, ini hal-hal unik ini yang bisa kita angkat. Kemudian orang di tempat lain ada gua-gua. Gua bukan gue gitu. Kalau di Jakarta bilang gue, tapi gua di sini ini gua yang ada lubang batu, kemudian ada di dalam bumi. Dan ada kecantikan di sana yang kita dapati. Ada keunikan di sana yang kita dapati. Dan juga ada sensasi tersendiri yang ada kita dapati di sana. Itu ada di Sabu Rejua. Beda dengan di lain tempat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya ajak untuk supaya kita angkat potensi Sabu Rejua ini, potensi pariwisata ini untuk dikenal oleh dunia, untuk dikenal oleh dunia. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya bukan beberapa waktu yang lalu, ada waktu yang cukup panjang itu sebelum jadi kabupaten itu banyak wisatawan yang sudah datang di Sabu Rejua. Tetapi yang dia nikmati hanya pantai Napai dan tarian budaya Sabu. Belum pernah lihat, mungkin PHR Jalan mungkin pernah 1-2, tapi tidak terus. Tidak pernah juga dia lihat bagaimana itu orang Teluru Halu, Sumo Sabu, Banting Sabu. Tidak pernah. Kemudian kita juga mau makan tidak pernah kita tampilkan sampai dengan sekarang. 17 Agustus 2 tahun yang lalu saya minta untuk lakukan itu di depan kantor. Oke, jalan terus mati. Tidak ada gerakan dari yang lain. Itu potensi pariwisata. Mau makan di tempat lain yang di kita di Jepang beda. Kemudian yang berikut ada lagi. Ini sudah bagus. Tadi kemarin itu ada itu apa? Yang pukul betis namanya Behoro. Anak kecil. Kemudian di Raimea kemarin ada seluruh hal, orang tua, anak muda dan anak-anak. Ini potensi yang terus bisa kita. Kalau ini kita jual keluar, artinya bahwa orang akan melihat Sabu dan mereka akan datang. Kalau datang berarti semua pikiran otak sudah mulai terbuka. Kemarin kita buat festival jelajah pesona Kelapa Maja yang pertama. Itu banyak yang comel. Malah yang comel itu oleh Sabu sendiri. Tapi ya maklum lah. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini ada hubungan dengan politik. Jadi pasti yang comel itu lawan politik. Begitu. Apapun yang dibuat itu baik, sudah salah apalagi tidak baik. Jadi kita buat terus lebih baik lagi supaya walaupun mereka bilang tidak baik, tapi nanti ada kata tidak itu yang akan dihapus pelan-pelan. Sehingga dengan sendirinya mungkin kalau keadaan ini nanti mereka bilang baik, walaupun mereka sudah masuk sudah tidak baik. Begitu. Tidak apa-apa, dia indigo tidak apa-apa supaya